Cara pemilihan loyang untuk martabak manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, kali ini teman-teman, aku akan membagi tips pemilihan loyang yang bagus, yang hasilnya paling maksimal menurut pengalaman aku selama membuat martabak. Ya teman-teman, selain itu dari sisi harga juga menjadi pertimbangan saya juga untuk memilih loyang martabak mana yang paling bagus hasilnya, paling maksimal hasilnya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pemula memang disarankan untuk pakai loyang itu yang semi premium baja seperti ini ya. Nah, loyang baja ini kan ada dua macam. Yang pertama itu loyang standar, beratnya itu nggak sampai 4 kilogram. Biasanya tuh 2 kilogram, 1,2 kilogram, 900 gram. Nah, itu masuk loyang standar. Cuman tipis banget ya kan kalau standar itu. Perawatannya juga hampir sama nanti ya. Kalau dibiarin lama suka berkarat juga, jadi sama. Kemudian yang kedua loyang semi premium. Nah, yang semi premium seperti ini ya. Semi premium ini beratnya itu sekitar kisaran tergantung ukuran ya. 5,5 sampai dengan 8 kilogram. Contohnya aja saya ambil ukuran ini 18-22, kemiringannya 4 cm. Kemiringan kan ada yang 2 cm, jadi lebih tegak lurus ini lebih. Nah, kalau yang 4 cm itu bawahnya itu 18, atasnya itu 22. Jadi kemiringannya itu ada sekitar 4 cm. Nah, ini yang semi premium ya. Kenapa bedanya gimana sih bagusnya yang tegak lurus atau yang lebih landai? Kalau saya sih kalau mau bikin yang cantik yang menggunung itu memang sebaiknya pilih yang lebih tegak lurus. Ada kan yang suka tipe martabak menggunung. Nah, dia landai di sini baru naik. Nah, sebaiknya pakai loyang yang kemiringannya 2 cm. Misalnya 18-20. Tapi kalau yang suka tipe-tipe bangka yang flat, pakai aja yang seperti ini. Nah, jadi kalau loyang kemiringan 4 cm ini dia lebih landai. Nah, itu teman. Keunggulannya loyang ini, yang semi premium ini bisa menyimpan panas. Walaupun ada lagi di atasnya loyang namanya loyang premium nanti ya. Kalau yang premium itu ada yang sekitar 10 kilogram sampai dengan 20 kilogram beratnya. Oh, berat banget pokoknya. Tapi itu kalau itu cocok untuk martabak-martabak bangka yang besar-besar ya. Jadi memang yang udah rame gitu, yang bisa nahan panas, bisa nyimpan panas, yang manggang nggak berhenti-berhenti ya. Tapi kalau kita yang masih pemula, yang masih merintis, sebaiknya loyang ini aja. Ini udah bagus banget kalau menurut saya. Bisa berlaku seumur hidup asal perawatannya bener ya. Nah, dibanding yang loyang standar tadi ya, memang harga sih lebih murah. Murahnya tuh mungkin sekitar bedanya itu ada sekitar 50.000 deh kalau ini. Kalau misalnya yang standarnya ini saya pernah jual loyang juga, akan beberapa loyang waktu itu sempat macam-macam merek juga. Jadi kalau yang standar itu mungkin selisihnya yang 1822 ini sekitar 170 ya. Kalau ini sekitar 270. Jadi ada biaya pengiriman ongkir lagi ya. Nah, ini kan dikirim dari Tegal atau dari Klaten ya. Kalau saya kan pusatnya peralatan martabak itu kan ada di Klaten atau di Tegal, itu yang tahunya saya ya. Kalau kalau peralatan pukis kan di Bandung yang banyak ya yang LKS gitu ya. Nah, teman-teman, jadi saran saya beli yang seperti ini aja. Cuman ini nanti kalau kita perawatannya kena basah, kalau kurang di tempat lembab ditaruhnya, ini akan korosi, teman-teman, berkarat. Jadi kalau kita punya loyang seperti ini, kalau jarang dipakai, kita harus ada tips perawatannya. Mungkin nanti aku kasih tips perawatannya ya. Yang penting pokoknya prinsipnya ini nggak boleh kena air, nggak boleh lembab. Kalau lembab dia akan berkarat. Nah, ini loyang berlaku juga untuk loyang standar, loyang semi premium, loyang premium yang dari baja ya. Kalau ini saya udah poles ya teman-teman. Jadi ketika dikirim dari pabrik udah bisa dipakai langsung. Nah, itu bedanya udah poles. Tapi tetap ketika baru datang kita harus bersihkan dulu. Bersihkan pakai keranjang cuci piring itu ya teman-teman. Baru kita lap pakai sabun itu sunlight seperti itu ya, cuci juga, baru bersihkan bilas sama air, habis itu baru kita keringkan langsung. Setelah dikeringkan langsung, barulah kita panaskan di kompor sekitar 10-15 menit, api sedang cenderung kecil. Nah, dengan cara itu menghindari korosi juga teman-teman. Selain itu juga bagus untuk
pertama kali pemakaian. Setelah dilap, dipanaskan, kita taruh kuning telur sedikit sini. Supaya apa? Supaya dia nggak lengket pertama kali gunakan. Kuning telur itu kan mengandung minyak. Nah, jadi taruh di sini kuning telurnya sedikit aja, setitik gini, sejempol gini, mungkin setengah kuning telur atau seperempat kuning telur. Setelah matang, baru kita oleskan ke seluruh permukaan pakai kain. Nah, dioleskan ke sini. Habis itu barulah kita ini apa, kita lap lagi bersih sama lap khusus. Jangan sampai ada sisa sedikit pun. Nah, kemudian barulah kita pakai untuk manggang. Nah, untuk manggang. Begitu juga berlaku perawatan ini apabila loyang kita itu misalnya habis lama nggak dipakai, ada karat-karatnya. Nah, perlakukan seperti ini juga. Habis itu dipanaskan pakai kuning telur. Mungkin nanti saya share video selanjutnya ya, bagaimana cara perawatan memakai kuning telur itu ya. Nah, jadi setelah itu yang pertama kita bikin tipis-tipis aja, tipis ya. Satu kedua buang, jangan dimakan untuk perawatan loyang pertama kali ya. Nah, satu ini loyang loyang kuningan ya. Loyang kuning ini memang agak mahal sih, harganya bisa 2 jutaan yang ukuran 18-22 ini. Cuman ini kita nggak khawatir nggak akan korosi. Kemudian selain nggak akan korosi, nggak akan lengket loyang ini. Tapi ada minusnya. Loyang ini selain mahal, loyang ini juga liar. Kalau untuk pemula nggak cocok saya bilang. Kalau mau belajar martabak, usahakan pakai beli loyang semi premium. Tapi kalau udah terlanjur beli misalnya loyang standar, ya udah digunakan aja loyang standarnya. Mungkin nanti bisa dialasin plate seukuran ini, dibikinkan dari seng untuk alas bawahnya supaya nanti nggak mudah gosong. Itu aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita seputar loyang. Mudah-mudahan teman-teman yang pengen belajar sudah paham, belilah loyang semi premium aja, itu udah cukup banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.